Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi kemarin saya melakukan jajak pendapat ya tentang apa sih yang menarik yang harus kita bahas, dan salah satunya subscriber saya menjawab adalah Deddy Kobuzer yang melawan anak kecil. Lah, kok ada gitu ya? Akhirnya saya penasaran dan mencari informasi itu, dan ternyata saya temukan semeton ya bahwa ini menarik untuk kita reaksi juga ya. Pendapat Om Ded ini ya yang dirujak kembali oleh netizen. Ada juga ternyata netizen yang hilang kesabarannya begitu ya, sampai merujak-rujak di Om Deddy begitu. Jadi tapi saya ingatkan semeton ya, orang bebas berpendapat begitu. Jadi menarik untuk reaksi semeton gimana videonya Om Deddy dirujak oleh netizen. Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Ini video sebenarnya Iya. buat subscribers only, tapi gua nggak kuat pengen marah-marah. Jadi masalah makan siang bergizi gratis buat anak-anak. Ada satu video yang gua lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak, kurang. Ini kurang mungkin yang jadi pala lu masalah ya. kurang enak ayamnya. Makan siang bergizi gratis. Anak Iya. gua Aska dari dulu ikut gua syuting di mana-mana. Yang gua kasih makan adalah makanan box yang ada di sana yang buat semua orang. Dan kalau dia ngomong sama gua, "Pak, nggak enak, aku mau yang lain," gua tabok. Tanya anaknya, gue tabok. Makan kamu, ini makanan, ini sehat, semua orang makan seperti ini. Komplain gak enak, itu anak gue tabok. Makanya sampai sekarang lu tanya sama semua orang yang pernah syuting sama Aska atau deket sama Aska, sampai sekarang Aska kemanapun kalau ada syuting atau ada kerjaan, yang dicari sama dia adalah nasi box karena kebiasaan. Gak pernah komplain enak gak enak, enak gak enak, dimakan sama dia. Nah ente komplain, sekaya apa ente? Gila. Nah itu mungkin pernyataannya ya, sekaya apa ente begitu ya. Sekali lagi memang ini program makan gratis ya. Ada yang menarik di situ bahwa program makan gratis itu yang dipakai sementara adalah uang pribadi dari Bapak Prabowo. Ini video sebenarnya buat subscribers only, tapi gua gak kuat pengen marah-marah. Jadi masalah makan Oh iya. Woi, Iya Bang. Deddy Kobuzer, Sama-sama. tentara-tentaraan. Lu pakai otak dong kalau Pakai ngomong. mulut ngomong. Masa anak-anak yang lebih paham, yang lebih mengerti tentang makanan tersebut, Anda marah-marahin PA kepala lu. Lu lihat itu, ya yang di Jawa Timur, karena ayam keracunan. Kau mau ngomong apa itu, Deddy? Lu paham nggak? Yang kita persoalkan bukan masalah programnya, tetapi biayanya itu dan mekanismenya. Kau waras nggak nih tentara-tentaraan? Iya. Jangan pula kau ini badan aja yang besar, otak kecil. Kau samakan pula nasi bungkus anakmu. Kau jujur dulu, nasi bungkus anakmu itu seberapa harganya? 10.000 atau bukan? Ya, dasar kau ini penjilat, kau jadi orang. Waras kau, waras. Terima kasih. Memang itu sebetulnya ya. Jadi kalau keracunan bukan salah programnya ya, salah yang masak begitu. Ya, kalau ayamnya kurang ya, bukan salah programnya, tapi ya memang segitu ya modalnya begitu ya. Ada satu video yang gua lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak. Iya benar sih emang. Itu Rasul SAW juga begitu. Nabi Muhammad SAW itu kalau misalkan gak suka dengan satu makanan, itu Rasul diam. Ada misalkan ditawarin makanan oleh sahabat atau dari orang lain kepada Nabi Muhammad, kalau Rasulullah gak suka, Rasul diam, gak mencaci makanan gitu, gak menghina makanan, gak mencaci makanan gitu, karena tahu semua makanan adalah rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana kita bisa ngomong sesuatu yang kurang pantas kepada makanan yang mana itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, kayak enggak gitu ya. Jadi itu benar banget ya. Setiap kita nggak suka dengan satu makanan yang kita nggak suka, mau itu bahkan itu halal sekalipun, gitu ya, tetap kita diam aja gitu, nggak usah mencaci, nggak usah menghina makanan gitu. Semoga manfaat. Anak gua Aska dari dulu ikut gua syuting di mana-mana. Yang gua kasih makan adalah makanan. Dikasih makan kayak gini maksudnya Om Ded? Hah? Dikasih makan kayak gini? Iya. Gue cuma pengen ngasih tau lu untuk semuanya kalau orang kayak gini satu-satunya cara adalah diboikot, diblokir, dan
di unsubscribe. Udah itu aja caranya. Jadi lu unsubscribe, lu unfollow semua sosial media, YouTube, Instagram, TikTok, snack video, whatever, kemudian blokir supaya nggak muncul lagi konten dia ke FYP lu. Karena apa? Ini udah keterlaluan banget. Udah ada beritanya bahwa anak kecil jadi korban keracunan MGB, MBG, MSG, whatever lah. Dan gara-gara ketamakan orang dewasa ini, anak kecil yang nggak tahu apa-apa tentang niat busuk lu jadi korban lagi. Gua rasa itu udah cukup dan cukup. Ngomong ayamnya kurang enak pala lu PA. Mohon maaf Om Deddy, gue izin stit ya videonya. Yang namanya anak kecil ya, membandingkan makanan, mungkin kebiasaan dia makan masakan ibunya yang dirasa di lidahnya tuh enak. Ya, terus dibandingkan dengan makanan atau masakan makan siang gratis di sekolah, terus dia bilang kurang enak. Wajar, itu wajar. Oke, kalau memang dibilang tidak berterima kasih, kurang bersyukur, oke, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau cuma membandingkan saja boleh dong. Masalahnya juga anak kecil. Terus Om Deddy bandingin sama anak Om yang namanya Aska. Setiap syuting dia selalu makan nasi bok, nggak pernah menolak. Kalaupun tahu menolak akan digampar sama Om Deddy. Oh oke. Itu nggak apple to apple Om ya. Membandingannya itu nggak adil. Karena apa? Nasi bok di lokasi syuting itu sangat berbeda jauh loh dengan nasi makan siang gratis. Nggak mungkin catering yang mengirimkan nasi bok ke lokasi syuting, apalagi yang syuting tuh artis besar gitu kan, dengan makanan yang seadanya, bumbu yang seadanya. Beda, pasti berbeda. Jadi di sini yang dititik beratkan tuh adalah ketika anak itu ngomong kurang enak. Wajar kalau menurut gue itu wajar saja. Mohon maaf ya kalau memang kurang berkenan. Makasih. Nah itu sebetulnya ya memang mungkin lari ke selera masing-masing lah ya, lari ke selera masing-masing. Yang harus sebenarnya di situ dititik beratkan ya masaknya begitu ya, jangan salah programnya gitu. Kalaupun nilainya segitu ya itu sudah diperhitungkan gitu ya, diperhitungkan. Ya anggaplah ini kan awal, siapa tahu nanti ke depannya kan ada perubahan tuh ya, yang lebih enak, yang lebih lengkap, yang lebih mahal mungkin ya. Karena sekali lagi program makan gratis ini sekarang kan masih menggunakan uang pribadi dari Bapak Presiden ya. Di situ nanti kalau ada alokasi dana yang lebih bagus lagi, kita tidak tahu kan, baru juga kemarin-kemarin dilantik gitu. Kita tunggulah ya. Tapi nggak apa-apa ya, bebas berkomentar sebetulnya ya. Dan ini sekarang pasukan ibu-ibu lagi ya menyerang Om Ded. Ini dia. Ini video sebenarnya buat subscribers only, tapi gua nggak kuat pengen marah-marah. Jadi masalah makan Halo Bang Deddy Kompuser, maaf saya state videonya ya. Saya menjawab komplain lu ya. Gini Bang, jangan sumbat suara anak-anak. Biarkan, didik anak-anak kita bicara jujur apa adanya. Program makan siang gratis adalah program pemerintah yang dibiayai oleh negara, oleh uang kita, uang masyarakat. Jadi kalau ada anak yang berbicara bahwa ayamnya nggak enak, itu hak dia untuk berbicara. Jangan kau sumbat suara rakyat, suara anak-anak. Biarkan anak-anak kita belajar untuk jujur. A is A, B is B. Jangan pakai ancam-mengancam atau caci maki. Karena itulah anak-anak. Apa yang dirasakan gak enak, akan bilang gak enak. Kalau mereka merasakan enak, pasti anak-anak akan bicara enak. Jadi sebagai orang tua harusnya berpikir bahwa masukan anak-anak juga harus didengarkan oleh para penyedia makanan untuk makanan siang gratis. Makanan siang gratis disediakan oleh pemerintah untuk tujuan agar anak-anak menikmati makanan yang sehat, makanan yang penuh gizi. Jadi kalau misalnya anak-anak tidak bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang mereka sediakan, akan sia-sia dan membuang biaya. Maka dari itu, cara makan siang di Indonesia itu tidak memenuhi bagi saya. Karena apa? Karena makanan sudah disediakan, anak-anak harus makan apa yang disediakan. Kata lain, anak-anak harus dipaksa
makan apa yang mereka sediakan, padahal anak-anak belum tentu suka apa yang dia sediakan. Oleh karena itu saya selalu bilang bahwa makan siang gratis yang disediakan oleh para sekolah-sekolah di mana mereka berada tidak begitu tepat. Karena apa? Anak-anak dipaksa makan apa yang mereka tidak suka. Walaupun kelihatannya mereka adalah ada ayam, ada sayur, ada susu, belum tentu. Walaupun anak miskin pun belum tentu. Ada yang suka ayam, belum tentu. Ada yang suka minum susu, belum tentu. Ada yang makan sayur. Kalau Bang Deddy Corbuzier pastinya udah go internasional, bisa lihat sekolah-sekolah internasional di Eropa, baik di ASEAN. Pemerintah menyediakan makan gratis, tapi membuka kantin. Anak-anak dipersilakan memilih makanan yang dia suka. Justru itu tidak mubazir karena anak-anak akan memilih makanan yang mereka suka, akan mengambil portion-portion yang mereka mampu makan sendiri. Sedangkan jika makanan disediakan oleh para penyedia makanan yang pagi dimasak, siang dimakan, sudah nggak fresh lagi. Justru kadang-kadang anak nggak suka. Ini video sebenarnya buat subscribers only, tapi gua gak kuat pengen marah-marah. Jadi masalah makan siang. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku Lia Medan. Katanya anak itu bilang gak enak gitu, iya. Oh, bisa jadi memang gak enak. Bisa jadi yang masak tak pandai, yang bukan ahli pemasak disuruh masak, yang gak enak, ya kan? Kalau orang masak enak itu bukan berarti dia orang kaya. Justru orang kaya belum tentu pandai dia masak. Setuju. Ya, mungkin mamanya sederhana tapi dia pandai masak. Enak masakan mama yang di mulut dia. Ya, aku bisa marah. Kan kau aja bisa marah. Yes. Kau bilang orang PA, kau bilang anak kau samakan anak kau makan nasi bok. Nasi bok itu udah beli di warung, ya. Itu mustahil gak enak. Karena dia memang bisnis kuliner, udah jelas dia untuk dijual. Ya, beda dengan ini dipanggil orang suruh masak gitu. Belum tentu dia pandai masak. Ya kan? Orang untuk anak sekolah aja kok pikirnya kan gitu. Ya kan? Terus kata istri kau tadi, kalau ada yang bilang makan siang itu nggak penting, katanya cobalah prihatin gitu ya. Ya, makan siang itu penting. Tapi nggak usah dipaksakan kali gitu. Ya, kenapa aku bilang dipaksakan kali? Tempat lain udah ada makan siang, tempat sini nggak ada. Di Medan belum ada. Ya. Kenapa bisa kayak gitu? Berarti dipaksakan. Kalau program ini memang tidak bisa, jangan dipaksakan. Kenapa? Ya ngapain? Ada yang dapat makan siang gratis. Anak-anak di seluruh Indonesia ini belum tentu nih, dekat-dekat Medan aja nggak ada. Mungkin tempat lain pun belum tentu ada. Ya, jadi kecemburuan sosial namanya. Ya, masa ada yang udah dapat ada yang enggak? Profesional dong. Kalau memang itu makan siang bergizi gratis, itu memang untuk anak sekolah harusnya serentak. Ya, gitu. Ya, kalian jangan ngebacot aja juga. Sekaya apa, memanglah kau kaya. Ya, urusan mulut bukan urusan kekayaan. Ya, bukan. Jadi jangan kau samakan orang kaya sama orang miskin mulutnya. Ya. Orang miskin pun tahu dia menilai mana yang enak, mana enggak. Bukan orang kaya aja. Itu aja ya. Assalamualaikum. Anak-anak, ada satu video yang gue lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang. Bang, gue juga pernah tuh ngeliat video anak lu pas dia dikasih ini tahu gejrot. Si Aska pernah dikasih tahu gejrot, katanya nggak enak. Ya, dia komentarnya nggak enak katanya. Lah menurut gue mah itu manusiawi, ya kan, namanya juga selera orang. Jadi nggak bisa kita paksa tuh anak lu supaya ini suka sama tahu gejrot gitu loh, ya kan? Iya, ya kali kita termasuk gue gitu harus maksain selera si Aska gitu supaya suka sama tahu gejrot, kan enggak begitu bang konsepnya bang. Ya, apalagi kalau misalnya makan siang gratisnya nggak enak, cara masaknya nggak bener, ya kali kita paksa bang.
Kita paksa supaya ini, ya udah makan aja lu gitu ya. Enggak lah, kita kan udah dewasa bang ya, kita udah dewasa. Jangan suka maksa-maksa kehendak orang, apalagi anak sekolah kan ya. Namanya anak sekolah kan biasanya kan makan udah terbiasa. Kita garis bawah ini udah kebiasaan. Lu bilang juga udah kebiasaan gitu kan. Si Aska makan nasi box pas syuting udah kebiasaan, dia ya oke aja gitu ya. Jangan samain bang gitu loh, jangan samain. Jangan samain. Coba si Aska lu ini lu paksa supaya suka sama tahu gejrot, ya nggak bisa. Lu kadang-kadang bang, aduh, biasanya lu pinter bang, biasanya lu bijaksana gitu ya, biasanya lu wow gitu kan, biasanya cerdas gitu. Tapi kali ini sorry tuh saya bang, aduh, statement lu itu sangat luar binahong. Apalagi lu samain makan siang gratis sama nasi box. Please, dulu gue juga biasa syuting ya, dari tahun 2008 sampai 2009 lah. Gue ikut syuting, setiap hari ada callingan gitu. Gue setiap hari makan nasi box. Tapi apa, rata-rata masaknya bener, makanya enak masakannya. Meskipun lauknya tuh cuman ya paling ayam gitu kan, ayam, timun, terus pakai sambal gitu-gitu. Terus tumis apa tuh namanya, tumis buncis gitu. Tapi enak gitu loh, masaknya enak. Jangan samain. Kalau nasi box biasanya kan mestinya tuh di restoran gitu. Namanya restoran, kepentingannya adalah menjual gitu ya. Namanya barang dijual pasti kan harus mementingkan kualitas gitu. Beda dong ya, beda dong sama yang gratis bang. Yang masak juga kebanyakan emak-emak gitu, emak-emak. Jadi nggak ada kepentingan, mereka cuma sebatas kewajiban doang. Mau masaknya enak kek enggak kek, yang penting kewajibannya udah mereka jalani gitu, udah mereka lakuin. Soalnya udah dibayar sama pemerintah. Itu aja banyak yang ngeluh ya, banyak yang ngeluh. Katanya pembayaran pemerintah itu seringnya itu nggak sesuai dengan ini perjanjian gitu. Janjinya bulan ini dibayar, ya ternyata udah sampai 3 bulan, ada yang 4 bulan gak dibayar tuh sama pemerintah. Dan kalau misalnya mengharapkan kualitas rasa yang bagus, yang enak, ya susah gitu, untung-untungan gitu. Kalau misalnya anak-anak nemu masakan yang enak, ya pastinya suka ya. Tapi kan ya jangan mengharap lebih lah gitu. Masakannya disuruh enak gitu kan. Terus maksud lo gitu. Terus maksud lo anak-anak itu dipaksa supaya ngomong enak gitu. Dipaksa supaya dimakan gitu. Ya udah gini aja, daripada lu maksa anak sekolah makan makanan yang gak enak, lu paksa dulu tuh si Aska, suruh makan tahu gejrot tuh yang katanya nggak enak. Aduh bang, lu mah kadang-kadang. Nah itu sebetulnya ya. Jadi apapun yang menjadi bebas, sekali lagi bebas berkomentar lah begitu ya. Tapi intinya kan apapun niat baik orang itu harus kita sambut begitu ya. Karena pahalanya orang memberi makan orang lain itu luar biasa besar sebetulnya ya. Pahalanya luar biasa besar. Ini kan perkara enak dan tidak enak begitu. Jadi larinya perkara selera begitu ya. Yang dimana memang yang namanya makanan sehat, tujuannya kan sehat begitu ya, untuk mencerdaskan. Ini kan harapan ke depannya, semoga dengan makanan yang diberikan, yang disajikan oleh pemerintah itu dapat merubah mungkin ya generasi-generasi kita ke generasi yang jauh lebih bagus lah begitu ya. Kita harus sambut niat baiknya begitu. Tapi ini sebentar ya, apapun yang terjadi kita harus kompak sebagai netizen ya. Jadi segitu videonya sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.